Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Yasir Basalamah, Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Agus Duyanto, Direktur Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Farid, Mudir Ma'had Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullah. Para asatidzah, wabil khusus guru kami Ustaz Ahmad Fadilah, hafizahullah ta'ala, dan juga para asatidzah yang lainnya, para pendengar, para pemirsa, para hadirin, para hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana manusia punya proyek, setan pun juga punya proyek. Apa bedanya antara proyek manusia dengan proyek setan? Kok sepi? Apa bedanya proyek manusia dengan proyek setan? Apa belum pernah ikut proyek setan? Kalau manusia, proyeknya itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan, proyeknya cuma satu macam, yaitu proyek yang buruk. Itu salah satu perbedaannya. Jadi kalau setan punya proyek itu cuma satu macam saja, yaitu proyek keburukan. Walaupun nanti variannya bermacam-macam pula, tapi semuanya buruk. Kalau manusia punya proyek, ada yang baik, ada yang buruk. Di antara proyek terbesar setan, bahkan mungkin bisa dikatakan mega proyeknya setan, adalah proyek untuk memunculkan permusuhan, memunculkan pertikaian, memunculkan ketidakakuran di antara kaum muslimin. Memunculkan apa? Permusuhan di antara kaum muslimin. Percaya? Percaya enggak? Kata siapa? Kata setan? Kapan ketemu setan? Kata Allah Azza wa Jalla. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu pengen untuk memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Permusuhan dan kebencian. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 91. Itu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa salah satu misi terbesar setan adalah memunculkan permusuhan. Adapun dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di Jazirah Arab untuk menyembahnya. Niku sinten? Oh Allah. Menyembah setan. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di Jazirah Arab untuk menyembah setan. Maka dari itu, setan mengalihkan upayanya kepada proyek berikutnya. Apa proyek tersebut? Walakin fit tahrishi bainahum. Maka setan berupaya untuk menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang rajin sholat tadi. Pernah enggak ketemu sama orang sholat bareng-bareng di satu masjid, ragelem salaman? Wonten? Wonten apa wonten? Wonten. Disalami ora gelem? Jawab. Ada ndak? Ada. Ini berarti tim ses apa? Aku kan kurtakon. Jadi setan punya proyek besar, yaitu memunculkan permusuhan di antara kita. Memunculkan pertikaian di antara kita. Memunculkan ketidakakuran, ketidakharmonisan, kerenggangan hubungan di antara kita. Tinggal kita akan menjadi pihak yang mana? Apakah kita akan menjadi tim ses proyek tersebut? Atau kita akan menjadi tim penggagal proyek itu? Orang-orang yang ikut mensukseskan proyek tersebut, macam-macam variannya. Ada yang sukarela. Ada yang apa? Sukarela. Ada yang terpaksa karena tuntutan ekonomi. Ya. Jadi buzzer. Ya. Dan ada yang menjadi tim ses proyek setan dan dia tidak merasa bahwa dia menjadi bagian dari tim ses setan. Bahkan dia menganggap ini adalah bagian dari kekokohan di dalam bermanhaj. Jenengan pengen yang mana? Yang sukarela atau yang terpaksa atau yang tidak merasa? Tidak merasa? Pengen yang mana jenengan? Tidak semuanya. Terus pengennya yang mana? Menjadi tim penggagal proyek setan. Caranya gimana? Caranya 2 tahap. Berapa tahap? 2 tahap. Tahap yang pertama, memahami berbagai hal. Dan tahap yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Apa tahap yang pertama? Memahami berbagai hal. Tahap yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Apa bedanya antara tahap pertama sama kedua? Kalau yang pertama itu adalah memahami, berarti teori, belajar, mengerti, ngeh. Kalau yang kedua apa? Praktek, aplikasi, beramal,
Jadi kalau boleh kita katakan yang pertama ilmu, yang kedua apa? Amal. Ya. Berapa tahap nggih? Apa yang pertama? Memahami berbagai hal. Yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Karena waktunya terbatas dan ilmu kami lebih terbatas lagi, maka tahap yang pertama kita akan sampaikan 4 poin. Dan tahap yang kedua kita akan sampaikan 4 poin. Berarti totalnya berapa? 8. Mari kita bahas dari tahap yang pertama terlebih dahulu. Apa tahap yang pertama tadi? Memahami berbagai hal. Apa saja hal-hal yang harus kita pahami? Poin pertama. Kita harus memahami bahwa menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Kita harus memahami bahwa menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Berarti kalau menjaga ukhuwah adalah perintah agama, saat kita menjalankannya dapat pahala atau tidak? Dapat. Kalau ikhlas dan sesuai tuntunan. Karena itu perintah agama. Jadi ketika ada khatib menganjurkan untuk menjaga ukhuwah, ada ustadz ngisi pengajian temanya tentang ukhuwah, itu jangan kemudian wah ini diragukan manhajnya. Subhanallah. Menyampaikan ajaran agama Islam yang dilandaskan di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kok diragukan manhajnya? Apa hal pertama yang harus kita pahami? Menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Apa dalilnya? Banyak sekali. Antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Sesungguhnya di antara kaum mukminin mereka adalah ikhwah, saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah perbaiki hubungan antara dua orang yang bersaudara. Yang namanya persaudaraan kan naik turun. Maka begitu turun kita naikkan. Ketika naik jangan diturunkan. Kita pertahankan. Syukur-syukur kita naikkan lagi. Gitu seharusnya. Ya. Jadi jangan ketika sedang naik malah diturunkan. Ketika lagi turun malah dihabiskan sekalian. Enggak, jangan. Ya. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berukhuwah. Ini perintah dari Nabi SAW. Menarik di sini, saat Nabi SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita ini disuruh menjaga hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Menjadi hamba Allah
itu adalah menjaga hubungan baik kita secara vertikal, yaitu dengan sinten? Allah. Salate sing apik, puasane sing apik, maca Qur'ane sing rajin, zikire sing rutin, menjadi hamba Allah. Ikhwana yang saling bersaudara. Jadi nggak cukup kita hanya rajin sholat, tapi selain rajin sholat, ketika ketemu dengan saudara kita, sing mesem, ya. Keluar dari masjid jangan ngambil sendalnya orang. Nggak cukup kita hanya sekedar menjadi hamba Allah yang baik, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Ini adalah hal pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, yang harus kita pahami pula adalah merusak ukhuwah dilarang agama. Apa yang kedua? Merusak ukhuwah dilarang agama. Berarti hal yang kedua ini adalah kebalikannya yang pertama. Jadi yang pertama kita disuruh menjaga ukhuwah, yang kedua kita dilarang untuk merusak ukhuwah. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Terus apa kata Nabi? La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh cuek kepadanya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya. Nabi sebutkan berapa tidak boleh. Berapa tidak boleh tadi? 2, jadi korupsi. Berapa? 3. Apa yang pertama? Jangan mendoliminya, jangan cuek kepadanya, jangan menghinanya. Jangan tadi itu. Jangan di sini untuk jangan bening ya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Jangan tadi itu adalah hal-hal yang merusak ukhuwah. Makanya sama Nabi dilarang. Dan menarik untuk kita cermati hadis ini. Nabi SAW katakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Muslim, kasih garis bawah, di bawah kata apa? Muslim. Karena ada sebagian orang mengatakan ayat yang menganjurkan, hadis yang menganjurkan untuk menjaga ukhuwah itu di antara kaum mukminin. Kaum mukminin. Mukmin itu sama muslim tinggi mana? Mukmin. Jadi bukan sesama muslim, sesama apa? Mukmin. Kalau sesama muslim enggak. Lah ini hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Jadi kalau kita mau bahas sesuatu itu dikumpulkan dalilnya. Jangan cuma diambil satu dalil ditinggalkan dalil yang lainnya. Kata para ulama kita, al-haditsu idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Hadis itu kalau enggak dikumpulkan jalur-jalurnya, riwayat-riwayatnya enggak akan bisa dipahami dengan benar. Yang muncul adalah kesalahpahaman. Oke, ini prinsip yang keberapa? Yang kedua. Prinsip yang ketiga, hal yang ketiga yang harus kita pahami. Berpegang dengan manhaj. Tidak berkonsekuensi memunculkan perpecahan. Atau tidak mengharuskan perpecahan. Saya ulangi, apa? Berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan apa? Perpecahan.
Manhaj yang dimaksud di sini adalah metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika seseorang mengamalkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak otomatis terus jadi menimbulkan perpecahan, tidak. Kenapa demikian? Mari kita cermati firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat apa? Ali Imran ayat 103. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perhatikan baik-baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Berpegang dengan ajaran Islam, dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ada perintah, ada apa? Larangan. Perintahnya adalah berpegang dengan ajaran Allah. Larangannya adalah larangan berpecah belah. Ini tidak mungkin kontradiksi antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau ada orang yang mengatakan berpegang teguh dengan ajaran Allah berkonsekuensi berpecah belah, loh ya berarti kontradiksi antara perintah dengan larangan. Wong Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berpegang supaya tidak berpecah belah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan sunnah akan menghasilkan jamaah, kerukunan, persatuan, kedamaian. Nah sekarang ada orang ahlu sunnah wal furqah. Berpegang sunnah menimbulkan apa? Perpecahan. Lu bagaimana tuh? Namanya katanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mau furqah itu gandengannya bukan sunnah. Kalau mau furqah gandengannya apa? Bid'ah. Berarti ahlul bid'ah wal furqah itu baru cocok. Ya. Karena bid'ah menimbulkan perpecahan. Kalau sunnah menghasilkan apa? Persatuan. Ya. Jadi jangan di koktail. Ya, tahu koktail? Koktail nano-nano. Ngertos nano-nano? Jangan dicampur aduk. Sunnah menghasilkan jamaah. Bid'ah menghasilkan furqah. Sunnah menghasilkan kerukunan, persatuan, kedamaian, ukhuwah. Yang menghasilkan perpecahan itu bukan sunnah. Yang menghasilkan perpecahan adalah apa wau? Bid'ah. Prinsip yang keempat. Tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan. Jamaah mohon merapat nggih, maju malih. Ini masih kosong. Silakan maju lagi. Yang baru datang biar bisa masuk. Terus maju lagi. Ben hangat tambah ben sumuk. Ayo maju lagi, monggo silakan. Yang tengah nih maju lagi, monggo. Terus yang sebelah sini juga maju lagi. Ini perintah dari Allah. Wa idza qila lakum tafassahu fafsahu. Ya, kalau dikatakan kepada kita berilah kesempatan kepada yang lain, ya maka rapatkanlah. Ya. Apa prinsip yang keempat? Tidak setiap perbedaan menghasilkan apa? Perpecahan. Saya bukan lagi membahas perbedaan warna kulit, perbedaan
suku, enggak. Ya jelas sih kalau itu sih. Kita lagi membahas perbedaan dalam hal pemahaman agama. Kenapa kok tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan? Karena perbedaan itu bermacam-macam. Ada perbedaan dalam hal prinsip, ada perbedaan dalam hal ijtihadiyah. Ada perbedaan dalam apa? Hal prinsip, dan ada perbedaan dalam hal ijtihadiyah. Perbedaan dalam hal prinsip itu apa, Ustadz? Antara tauhid sama syirik. Itu prinsip itu. Okay. Antara Islam dengan kekufuran, itu prinsip. Antara sunnah dengan bid'ah, itu prinsip. Dan ada perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Apa itu perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah? Perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah adalah perbedaan di antara para ulama yang masing-masing punya dalil. Dalilnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Maka perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah ini boleh nggak menimbulkan perpecahan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Contohnya Ustaz. Contohnya. Kunut. Kenapa? Kunut. Apa lagi? Jahar sama sir. Subhana rabbiyal a'la sama Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim sama Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 11 sama 23. Itu adalah perbedaan ijtihadiyah yang tidak boleh menimbulkan perpecahan. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau sampai mengatakan seperti ini. Wa yustahabbu al-jahru bil basmalati lit-ta'lif. Dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, beliau menyampaikan, dan dianjurkan untuk mengeraskan basmalah lit-ta'lif, untuk menjaga hati, persatuan, kerukunan, keharmonisan, hubungan di antara jamaah. Jenengan perhatikan atau tidak kunjungan Imam Masjid Nabawi beberapa pekan yang lalu? Perhatikan enggak? Apa yang diperhatikan? Bagus. Ketika ngimami di mana? Di Istiqlal. Apa yang beliau lakukan? Bismillahnya dijaharkan. Padahal ketika beliau ngimami di mana? Di Masjid Nabawi, bismillahnya disirkan. Wah, mencra-mencra iki. Astagfirullah. Biasanya wong sing ngomong kayak gue sinaune nembe wingi. Iya, nembe wingi. Ya. Kenapa Ustadz kok boleh kayak tadi itu? Apa enggak mencela-mencela dalam bermanhaj Ustadz? Enggak, justru itu kokoh dalam bermanhaj. Karena dia tahu ini masalah apa? Masalah ijtihadiyah. Dan masing-masing punya dalil. Yang mengeraskan basmalah ada dalilnya, ada hadisnya. Yang mensirkan juga ada hadisnya, ada dalilnya. Kunut juga mirip seperti itu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah? Walihada, dalam kitab
Fatawa beliau, Majmu' Fatawa. Walihada yanbaghi lil ma'mumi an yattabi'a imamahu fima yasughu fihi al-ijtihad. Dan hendaklah makmum mengikuti imamnya dalam hal-hal ijtihadiyah. Fa idza qanata ma'ahu. Kalau imamnya kunut, hendaklah makmumnya ikut kunut. Terus apa kata beliau? Wa in tarakal kunuta lam yaknut. Tapi kalau imamnya enggak kunut, ya jangan kunut sendirian. Imam wis arep salam masih janggeleng bae. Ya salah. Udah baik. Sama aja. Loh Ustaz, apa kunut bukan bid'ah Ustaz? Ada hadisnya jamaah. Ada hadisnya. Apa hadisnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menuturkan, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Hadis riwayat Abu Dawud. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam menilai hadis ini. Ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih, ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Di antara ulama yang mengatakan hadisnya sahih, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Imam Al-Balkhi, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi. Itu ulama klasik. Ulama kontemporer, Al-Syekh Al-Muallimi rahimahumullah. Nama-nama yang saya sebutkan itu santri wingi apa ulama besar. Mereka pakar hadis. Mereka ahli hadis. Bukan anak kemarin sore. Tapi kan ada juga yang mendhaifkan. Betul ada yang mendhaifkan. Di antara yang mendhaifkan Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Abul Hasan Al-Karji. Itu dari ulama klasik, dari ulama kontemporer, Asy-Syaikh Al-Albani. Berarti dalam hal ini, dalam menilai hadis ini terjadi apa? Perbedaan. Perbedaan yang seperti ini namanya perbedaan ijtihadiyah. Maka harus lapang dada. Jaga persatuan, jaga kerukunan. Sing ora salat subuh wis akeh. Yang tidak salat subuh itu lebih banyak daripada yang salat subuh. Ayo kita garap bareng-bareng. Seorang tokoh nasional mengatakan, umat Islam ini sudah terbiasa sama-sama kerja. Tapi masih sulit kerja sama. Umat Islam sudah biasa apa? Sama-sama kerja. Tapi masih susah kerja sama. Ayo kita garap itu yang belum subuhan. Kita dakwahi, kita ajak. Kita lakukan pendekatan. Berapa poin ini? Jadi kita tahap pertama harus memahami. Apa yang pertama? Menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua? Merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga? Berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat? Tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan. Karena perbedaan itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Prinsip. Yang kedua? Dalam hal ijtihadiyah. Mari kita pindah tahap yang kedua. Setelah kita punya pemahaman. Setelah kita punya teori. Setelah kita punya ilmu. Maka tahap berikutnya kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus praktekkan. Kita harus aplikasikan.
Apa saja yang harus kita praktekkan? 4 hal juga. Yang pertama, bersihkan hati. Apa yang pertama? Bersihkan hati. Kenapa Ustaz? Karena segala sesuatu diawali dari kebersihan hati. Rusaknya perilaku adalah buah dari rusaknya hati. Baiknya perilaku adalah buah dari baiknya hati. Maka hal pertama yang harus kita praktikkan adalah bersihkan hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini benar baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb. Qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama apa? Membersihkan hati. Dari apa? Membersihkan hati dari kotoran. Membersihkan hati dari penyakit. Dan salah satu penyakit serta kotoran yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin adalah hasad. Iri, dengki. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Menurut Syekh Al-Albani hadis ini dhaif dan menurut Al-Arnaud hadis ini hasan li ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu menghabiskan pahala dan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api membakar habis kayu bakar. Jadi gara-gara hasad ini, hubungan rukun di antara dua orang yang bersaudara hancur. Dan jangan kita selalu beralasan bahwa ketidakakuran, ketidakharmonisan di antara sebagian dari kita selama ini adalah urusan manhaj. Belum tentu. Belum tentu. Saya katakan bukan pasti tidak, tapi saya katakan apa? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi itu bermula dari hati yang diisi dengan perasaan hasad. Hasad karena apa Ustaz? Yuk macam-macam. Jamaah saya sedikit, jamaah orang lain banyak. Lembaga saya nggak berkembang, lembaga orang lain berkembang. Istri saya baru 1. Istri orang lain sudah 4. Ya. Seharusnya yang senang yang mana? Yang 1 apa yang 4? Yang 1, karena masih punya peluang, masih punya slot 3. Kalau yang sudah 4, sudah full slotnya. Intermezzo. Ya. Jadi belum tentu ketidakakuran itu semuanya bermuara kepada manhaj, belum tentu. Bisa jadi karena adanya hasad, adanya iri, adanya dengki dalam hati kita, sangat mungkin. Jangan kita merasa aman. Oh enggak lah. Mana masa kayak gitu? Enggak loh. Jangan.
kita ini tidak sebersih hati kita dibandingkan para sahabat. Para sahabat saja, mereka takut dengan penyakit hati yang lebih parah dari hasad. Napa? Kemunafikan. Penyakit hati atau bukan? Penyakit. Apa kata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah? Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Masailu Harb Al-Kirmani. Wallahi, kata beliau bersumpah demi Allah. Laqad adraktu aktsara min 300 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abi Mulaikah, demi Allah saya sudah bertemu lebih 300 sahabat Nabi. Pinten? 300 sahabat Nabi. Berarti Ibnu Abi Mulaikah ini siapa? Tabi'in. Tabi'in. Demi Allah saya telah bertemu dengan lebih dari 300 sahabat Nabi SAW. Ma minhum rajulun yamutu illa wa huwa yakhsha an-nifaqa ala nafsihi. Semua 300 sahabat itu saat mereka wafat, mereka merasa takut terjangkiti kemunafikan. Kita ini siapa dibandingkan sahabat Nabi? Merasa aman. Oh enggak lah, kalau saya sih enggak. Nah kaita iya. Loh, kita ini belajar ilmu untuk menghukumi orang atau untuk introspeksi diri. Yang mana kita ini belajar ilmu? Untuk introspeksi diri. Jadi ketika kita katakan tadi ada kemungkinan masalah ini karena masalah hasad, bukan karena manhaj. Itu bukan, iya ya kayak gue pancen kayak paling hasad kayak. Loh jenengan apa ora? Jadi jadikan ilmu yang kita pelajari itu untuk sarana memperbaiki diri. Kalau kita setiap dapat ilmu kita gunakan untuk menjustis orang lain, untuk memvonis orang lain, untuk menuduh orang lain, kapan kita akan menjadi lebih baik? Selalu mencari kambing hitam. Harusnya dapat ilmu. Oh barangkali saya belum praktekkan. Oh barangkali saya yang dimaksud. Astaghfirullahaladzim. Saya akan bersihkan hati saya. Ini hal yang keberapa? Yang pertama. Kita harus mempraktekkan hal pertama apa? Membersihkan hati. Pindah yang kedua. Apa yang harus kita praktekkan? Melatih husnudzan. Melatih apa? Husnudzan. Berarti kebalikannya jangan suudzon. Apa bedanya husnudzon kali suudzon? Kalau husnudzon adalah berbaik sangka, berprasangka baik. Kalau suudzon berburuk sangka atau berprasangka buruk. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Yaitu suudzon. Jadi kalau kita mendengar apa-apa tentang saudara kita, hal-hal negatif tentang saudara kita, jangan buru-buru mengiyakan apalagi menghukumi. Tapi kedepankan husnudzon. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Caranya gimana Ustadz? Caranya berusaha mencarikan udzur. Udzur siapa? Kayak wong wis udzur gue maksudnya. Udzur apa di sini maksudnya? Apa? Alasan. Penafsiran positif. Ya, itu udzur. Kemungkinan positif itu namanya udzur.
Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ja'far As-Sadiq, salah satu cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Apa kata Ja'far As-Sadiq rahimahullah? Idza balagaka an akhika syai' tunkiruhu. Seandainya sampai ke telingamu sebuah berita yang tidak baik tentang saudaramu. Tentang apa? Saudaramu. Ada info masuk ke kita. Baik itu lewat medsos, baik itu lewat jamaah, baik itu lewat telepon. Pokoknya ada berita masuk ke kita. Apapun sarananya. Dan berita itu gak baik. Si fulan melakukan A, si fulan mengucapkan B. Yang dia lakukan itu buruk. Yang dia ucapkan itu buruk. Berita. Faltamis lahu uzran wahidan. Maka carikanlah uzur satu. Ila sab'ina uzran. Sampai 70 uzur. Sampai apa? 70. Mas. Kayak wingi diundang, ora gelem teko lho. Diundang ora gelem teko. Udurnya apa? Udurnya mungkin sakit. Ora kok sehat. Nah, udur kedua. Ayo. Apa? Bane bocor. Ora kok bane bener. Udur ketiga. Ayo. Apa? Ada hajat. Ora kok ana undangan apa-apa. Gendengnya bocor loh. Sampai berapa tadi? 70. Bisa? Angel. Karepe diundang ora teko sombong langsung. Subhanallah. Ustaz, saya sudah berusaha. 70 itu enggak terbukti, Ustaz. Wah, Masya Allah. Jadi dia sudah kumpulkan 70 uzur. Kata beliau apa? Kata Ja'far As-Sadiq. Fa in asabathu wa illa qul la'alla lahu uzran la a'rifuhu. Kalau kamu sudah carikan 70 uzur dan ternyata 70-70-nya itu semuanya enggak ada yang pas, maka katakan mungkin dia punya uzur yang ke-71 yang aku belum tahu. Ini namanya hati yang bersih. Ini namanya husnuzon. Kenapa Ustadz wong berita sampai kepada saya kok Ustadz? Masa kita nggak langsung percaya gimana Ustadz? Memang adabnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tabayyun. Napa tabayyun? Telitilah kebenarannya. Cek dan recheck. Pastikan. Kenapa? Harus dipastikan. Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, beritanya nggak benar. Beritanya apa? Gak benar. Weh, Pak Anu siki lho jadi dukun. Ngerti nih? Lho kayak bakar menyan nang buri. Belum tentu berita itu benar. Ya, tapi kan jelas-jelas ada asapnya loh. Bok bakar sampah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Lah ora lah buktinya ada tuyul. Wong ngingu apa? Tuyul. Ternyata apa? Bocah cilik nembe digundul mergane kakean tumah darane tuyul. Kan belum tentu itu berita benar. Untuk memastikannya maka tabayyun. Jadi kemungkinan pertama beritanya tidak benar. Setelah tabayyun, oh ternyata beritanya apa?
benar. Tapi kita keliru memahami beritanya. Beritanya benar. Memang si fulan melakukan itu. Tapi kita keliru di dalam memahami berita tersebut. Sangat mungkin. Atau kemungkinan yang ketiga, beritanya benar. Dan kita tidak keliru di dalam memahaminya. Tapi ternyata si fulan ini punya alasan yang dibenarkan di dalam agama. Contohnya kayak tadi. Si fulan manhajnya sudah goyah. Kenapa? Pas lagi sholat imamnya kunut, melu apa? Kunut. Ki manhajnya wis mulai apa? Goyang ke. Padahal punya argumen. Punya apa? Argumen. Yang kita belum tahu argumennya. Maka perlu tabayyun. Sudah ya? Ini yang keberapa? 2. Kita ulangi nggih. Yang pertama apa? Bersihkan hati. 2. Latihlah husnuzan. Yang ketiga. Lupakan dan maafkan urusan pribadi. Apa yang ketiga? Lupakan dan maafkan urusan pribadi. Kenapa Ustaz? Karena hanya orang-orang besar, hanya manusia-manusia besar yang mudah memaafkan. Wal'afina 'anin nas. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mudah memaafkan orang lain. Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Surat apa? Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Ada 2 perintah. Fa'fu maafkanlah. Wasfahu apa artinya? Ada sebagian ulama menafsirkan lupakan. Maafkan dan apa? Lupakan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tadi surat Al-Baqarah ayat 109. Surat apa? Al-Baqarah ayat 109. Kata Imam Al-Qurtubi, wal-afu tarkul mu'akhadati bidzamb. Memaafkan itu artinya tidak menghukum. Tidak apa? Menghukum. Was-safhu izalatu atharihi minan nafsi. As-safhu artinya adalah membersihkan efek dari hati. Jadi keingatan, dendam itu dibersihkan dari hati. Berarti melupakan. Jadi kalau urusan-urusan pribadi, sudah lupakan saja. Maafkan. Kenapa? Karena kesatuan dan kerukunan ahlus sunnah itu lebih berharga dan lebih mahal dibandingkan ego pribadi. Kita kasih contoh. Siapa yang gak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Terkenal atau tidak? Terkenal, ulama besar terkenal. Biasanya kalau ulama besar terkenal itu, biasanya akan ada yang apa tadi? Iri. Hasan. Ada seorang pakar hadis di zaman itu namanya Abu Quraib. Sinten? Abu Quraib. Siapa yang pernah mendengar nama Abu Quraib sebelum sekarang? Angkat tangan. Gak ada? Siapa yang pernah mendengar nama Imam Ahmad sebelum sekarang? Ini pada baik. Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar? Nah kayak gue ya jawab. Menumpuk. Kalau Abu Quraib baru dengar. Suatu hari
Ada serombongan santri pengen belajar ke Imam Ahmad. Sebelum belajar, Imam Ahmad tanya sama rombongan tersebut, kalian barusan belajar di mana? Kalian barusan belajar di mana? Apa kata Imam Ahmad? Apa kata mereka? Di majelisnya Abu Quraib. Di mana? Majelisnya Abu Quraib. Apa kata Imam Ahmad? Teruskan kalian belajar di sana. Beliau adalah guru yang soleh. Guru yang soleh. Apa kata murid-muridnya? Wahai Imam, tapi guru kami ini ngomongin kamu. Ngomongin di sini ngomongin apa? Ngomongin jelek lah, masa ngomongin baik? Ngomongin jelek tentang kamu, wahai Imam. Lihat, manusia berjiwa besar. Yang itu mungkin menjadi salah satu rahasianya Imam Ahmad. Namanya sampai sekarang harum. Apa kata Imam Ahmad? Apalah dayaku? Apa yang bisa aku lakukan? Beliau orangnya soleh. Cuman orang ini sedang diuji oleh Allah untuk ngomongin aku. Ya wis, mau diapain lagi, kira-kira seperti itulah ya. Jadi Imam Ahmad ini mengambil sikap melupakan dan apa? Memaafkan. Karena urusan tadi urusan apa? Pribadi. Nah sekarang orang di zaman ini mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan manhaj. Tidak boleh. Allah tahu isi hati kita. Apakah betul murni urusan manhaj atau karena hasad? Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Terakhir yang keempat. Berlatihlah melokalisir masalah. Napa? Berlatihlah melokalisir masalah. Melokalisir siapa? Memilah-milah. Apa maning? Membatasi. Bagus. Apa lagi? Ajama brahmabra. Jadi masalah kecil itu jangan dibesar-besarin. Masalah antara dua orang jangan dibikin jadi masalah dua lembaga. Gue contoh deh. Perselisihan yang ada di luar negeri jangan diimpor ke dalam negeri. Itu namanya melokalisir nopo? Masalah. Jadi ada masalah, itu biar di situ dulu, nggak usah diapain. Mau aja diambrah-ambrah mau. Jadi masalah antara dua orang jangan dibikin jadi 4 orang, masing-masing membawa apa? Jamaahnya. Masing-masing membawa pasukannya. Jangan. Ini masalah antara kamu sama dia. Sudah selesaikan antara kamu sama dia. Jangan dibikin tambah besar masalah itu. Ibarat ada percikan api, jangan disiram bensin. Kudune disiram banyu. Ketika ada jurang. Ketika ada apa? Jurang. Maka kita sebagai muslim yang baik, jangan memperlebar apa? Jurang. Syukur-syukur jadi apa? Jembatan. Menjadi jembatan yang menyambungkan antara dua sisi jurang tersebut. Jangan malah jukut kejik. Ya, terus diapain? Ditambahi jurangnya biar tambah luas. Jangan jadi provokator.
provokator. Ya. Nah Imam Ahmad tadi ketika murid-muridnya pada ngomong kayak gitu kan ngedem-ngedemi malah. Bukan apa? Bukan malah manas-manasi. Contoh Imam Ahmad. Coba sekarang. Ada nggak ustadz yang kayak Imam Ahmad tadi? Banyak, Masya Allah. Alhamdulillah. Seneng aku. Yang nggak kayak Imam Ahmad ada nggak? Banyak juga. Ustaz, ya gimana? Ustaz Anu ngomong apa jajal? Rekamannya ana ora kan? Ora sopan. Bikin pengajian khusus. Subhanallah. Masalah itu dilokalis. Jangan diperbesar. Karena maqasidus syariah, tujuan utama diturunkannya syariat Islam, salah satunya adalah tahsilul masalih wa takmiluha wa ta'tilul mafasidi wa taqliluha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah, syariat Islam itu diturunkan oleh Allah untuk merealisasikan kebaikan atau menyempurnakannya dan membuang keburukan atau meminimalisirnya. Jadi kalau ada keburukan, nggak bisa kita hapus semuanya, ya kita apain? Kita minimalisir, kita lokalisir. Jangan malah dibesar-besarkan. Ada pelajaran berharga sekali. Dari kisahnya Khawlah. Kisahnya siapa? Khawlah. Ini ada hadiah enggak? Ada hadiah? Ada. Khawlah itu adalah wanita yang menjadi sebab turunnya surat apa? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Al-Mujadilah. Ada Ustaz ya? Ustaz ya? Bukan. Al-Mujadilah. Apa itu surat Al-Mujadilah? Surat yang menceritakan tentang kisah seorang wanita yang terlibat perselisihan rumah tangga dengan suaminya. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, akhirnya curhat kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya panjang. Saya pernah menyampaikan dalam biografi Khawlah bintu Tha'labah. Nanti dicari aja. Tapi salah satu cuplikan kisah itu menarik sekali. Kisah ini dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan menurut Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, hadis ini sahih. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswad. Segala puji bagi Allah yang mendengar semua suara. Laqad ja'at Khawlatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashku zawjaha. Pada suatu hari Khawlah pernah datang menemui Rasulullah SAW mengadukan tentang suaminya. Fakana yakhfa alayya kalamuha. Dan ketika Khawlah curhat itu, saya nggak bisa mendengar suara dan isi curhatannya. Saya tanya sama jenengan, Khawlah ini curhat kepada Rasul di mana? Di mana? Di rumahnya Rasul. Aisyah di mana? Di dalam rumah. Makanya beliau bisa menceritakan. Pertanyaannya, rumahnya Rasul besar apa kecil? Kecil. Sama rumah yang jenengan besar mana? Rumah yang jenengan, walaupun jenengan rumahnya RSSSSS. Tapi tetap lebih kecil rumahnya siapa? Rasul.
Paling cuma 3 kali 4 atau 3 kali 5. Sempit banget rumahnya Rasul. Mungkin sebesar ini. Sebesar apa? Belakang kita ini. Mihrab. Di ruangan itu ada Rasulullah SAW, ada Khawlah, ada Aisyah. Aisyah di pojok. Khawlah sama Rasulullah SAW sedang berdiskusi. Aisyah di ruangan sesempit itu nggak dengar suaranya Khawlah. Artinya apa? Apa kesimpulannya? Bukan. Mau tahu? Hah? Apa? Tidur? Astagfirullah. Pak Maning? Hah? Iya, terus maksudnya? Berarti suaranya lirih banget. Itu maksudnya. Jadi masalah itu dilokalisir. Yang perlu tahu cuma Rasul. Sudah cukup. Aja pasang status. KB kon maca. Masalah di dalam lembaga pasang status sih kepriwe? Ki ikhwan apa akhwat sih? Jangan. Masalah itu dilokalisir. Apalagi berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau bisa japri, kenapa di grup? Kalau kita bisa menyampaikan, menasihati japri, ngertos japri, kancane wapri, WA secara pribadi. Kalau kita bisa WA secara pribadi, kenapa kita mesti menegurnya di grup yang diketahui oleh banyak orang? Kenapa? Kenapa mesti pasang status? Demi nembe ditomai mudir. Itu kenapa mesti dipasang di situ? Ya. Enggak, mudirnya enggak di sini. Rantumai mbok. Ya marah kalau dalam porsinya enggak apa-apa. Ya. Jadi yang keempat apa? Melokalisir masalah. Alhamdulillah. Kita ulangi nggih, kita ringkas dari awal nggih. Apakah setan punya proyek? Punya. Apa bedanya sama proyek manusia? Proyeknya manusia ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan buruk semua. Apa contohnya proyek setan? Menimbulkan permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin. Bagaimana supaya kita tidak menjadi tim sesnya setan? Ada berapa tahapan? Ada 2. Tahapan pertama, memahami berbagai hal. Apa hal-hal tersebut? 1, menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga, berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat, tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan, karena perbedaan itu ada yang sifatnya prinsip, ada yang masalah ijtihadi. Berpindah ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa tadi? Mempraktekkan hal-hal berikut. Yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua, melatih husnudzon. Yang ketiga, lupakan dan maafkan urusan pribadi. Yang keempat, berlatih melokalisir masalah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kami persilahkan pada jamaah yang ingin bertanya. Mungkin 3 saja. Nanti yang selanjutnya Ustadz yang ngasih pertanyaan, Ustadz ada door prize insyaallah dari panitia. Fadol. Monggo Pak, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah menyimak apa yang Ustaz sampaikan, saya ingat salah satu perkataan, al-Islamu magjubun bil muslimin.
Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan keberadaan sekarang? Karena sudah tahu sama-sama berakidah Islam, sering berjamaah, gara-gara satu masalah, mereka maaf, tidak mau menegurnya. Bahkan pernah si fulan yang sholat didiamkan, mohon maaf atau salaman, tapi sampai selama ini kok tidak ada berikutnya. Itu mohon penjelasan. Al-Islamu maksubun bil muslimin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Islam itu ketutupan dengan buruknya perilaku sebagian kaum muslimin. Ya, ini salah satu dampak buruk. Salah satu dampak buruk dari ikut menjadi tim sesnya siapa? Setan. Terus bagaimana Ustadz? Ya jangan jadi tim sesnya setan. Kita perbaiki diri. Ya Ustadz, tapi kan saya di pihak yang dizolimi. Bukan yang apa? Menzolimi. Kalau Anda di pihak yang dizolimi, ya maafkan kayak Imam Ahmad tadi. Kemudian berusaha untuk melokalisir masalah. Bilang aja ketika ada orang yang datang kepada jenengan, si anu si kepriwe lah, wis lah. Dia dimaafkan saja sudah. Udah nggak usah dibahas. Jadi ngedem-ngedemi. Jangan malah apa? Ya pancen kayak wonge atos. Itu namanya bukan melokalisir masalah, itu namanya. Ya, nambah masalah. Kenapa? Subhanallah jamaah. Pengalaman membuktikan. Akhlak mulia. Dan juga dalil menunjukkan akhlak mulia itu bisa mengubah musuh menjadi apa? Teman. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang bermusuhan itu bisa menjadi teman yang akrab dengan akhlak apa? Mulia. Dan itu kejadian banyak. Coba kalau seandainya kayak tadi itu atos-atosan. Ketika akan kembali menjadi teman, susah atau tidak? Susah. Karena ada apanya? Wis kadung kecentok. Gitu. Tapi kalau yang satunya ngalahan, masa nyongsi ngalah? Ya ora apa-apa. Berarti pahalanya lebih akeh. Gak apa-apa. Itu kalau posisi kita sebagai orang yang terzolimi. Kalau posisi kita sebagai orang yang menzolimi, wah itu bahaya itu. Cepat-cepat apa? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi sebab orang gak mau masuk Islam. Wah ngeri itu. Ya, orang gak mau masuk Islam gara-gara perilaku kita. Yang tidak simpatik. Yang tidak menjalankan ajaran Islam. Jadi itu kita bukan hanya merugikan kita secara pribadi, tapi juga merugikan apa? Ajaran Islam secara umum. Wallahu a'lam. Oke. Silakan. Selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustazana. Nadiratan urid an uzijakum bi an atakallam fi saati bahri ulumikum. Nuwun sewu ke Ustaz Abdul Ghazan. Mungkin ibaratnya anak ini menggarami lautan, nguyai segara. Namun untuk mengamalkan apa yang disampaikan tadi, qadarallahu ma syaa fa'al, kasusnya juga terjadi di sini. Dan dalam rangka melokalisir masalah supaya nanti jangan sampai kita pulang dari majelis ilmu justru hati kita tanda kutip sakit misalnya. Maka ya, secara kelembagaan saya sendiri mewakili ya, panitia dan juga yang lainnya. Nuwun sewu barangkali ada di antara hadirin yang tidak nyaman. Ya, kalau memang ya, saya sengaja tidak tabayun karena memang tidak lagi mencari-cari kesalahan. Namun saya dapatkan dari satu orang masukan bahwa salah satu brosur yaitu brosur umroh
Ya, nuwun sewu itu dibagikannya di teras masjid. Dan saya sudah nanya ini di teras apa di pintu masuk security misalnya. Maka supaya nanti tidak ada suudzon kepada Maiz misalnya, kok Maiz mengadakan bisnis ataupun transaksi iklan di ruangan masjid misalnya. Namun sekali lagi bahwa pada saat ini Ana tidak sedang membahas masalah itu, masalah akad jual beli di masjid. Namun minta istilahnya pemahamannya biar bisa difahami semua. Nanti barangkali kalau ada yang minta ya, penjelasan lebih lanjut, mungkin nanti pihak panitia juga barangkali menjelaskan apa ini suatu kekeliruan misalnya, atau nanti di status barangkali gitu kan. Itu yang pertama mungkin karena ini kesempatannya Ustadz, dan istilahnya Ana melihat sendiri gitu kan, dan Ana merasa tidak nyaman kalau tidak disampaikan. Dan sekali lagi juga kepada para panitia, jazahumullahu khairan ya, dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian pertanyaannya Ustadz, afwan, pertanyaan Ana bukan menguji ya kan, namun juga mungkin sebagai bagian dari proyek setan yang tadi dibicarakan. Mungkin juga kayaknya ada hubungannya dengan setan proyek. Barangkali ada hubungannya Ustadz. Gimana itu Ustadz? Naam, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Fadilah hafizahullahu taala. Harusnya beliau yang isi di sini. Ya. Tapi karena sudah terlanjur Ana yang disuruh ngisi ya, mohon maaf Ustadz, Ana yang duduk di sini. Ya, itu peringatan tadi dari beliau tentang adanya brosur ya, brosur umroh dan haji. Jadi kalau memang itu ditaruhnya di luar sana, terus kebawa masuk, ya berarti yang salah bukan siapa, bukan yang bagi-bagi. Ya, misalnya baginya di luar sana misalnya, di pintu masuk, terus masuk ke masjid, siapa yang masuk? Yang bawa itu, berarti kan yang salah bukan yang bagi-bagi. Ya. Tapi kalau baginya di dalam masjid, nah itu bermasalah. Itulah pentingnya bertabayun, nanya. Ya. Jazakumullah khair Ustaz Fadilah. Apa hubungannya antara proyek setan sama setan proyek? Setan proyek ya orang-orang yang nyari proyek dengan suap. Ya, dengan apa? Suap. Atau orang-orang yang menjalankan proyek tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Itu namanya setan proyek. Ya. Dan itu akan berpengaruh kepada kehalalan rizki yang kita dapatkan. Rasulullah SAW menyampaikan, la tastabti'ur rizq. Jangan kalian merasa kok lama banget rizki Allah nggak datang-datang. Wa ajmilu fit talab. Carilah rizki dengan cara yang benar. Fa innahu la yunalu fadlullahi bima'siyatih. Sesungguhnya karunia Allah itu tidak didapatkan dengan cara maksiat. Jadi menyuap itu maksiat bukan? Maksiat. Mengurangi spek maksiat atau bukan? Maksiat. Menyalahi perjanjian. Walaupun tujuannya supaya untungnya lebih banyak, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang dia dapatkan itu bukan karunia dari Allah. Perhatikan baik-baik. Hadis ini menyampaikan bahwa karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Berarti seandainya dia dapat duit banyak dengan cara itu, maka itu bukan karunia. Itu bisa jadilah istidraj. Dan itu tidak akan berkah. Ya. Ibarat duit setan dipangan belis. Ya. Jadi tidak manfaat. Walaupun banyak. Dimakan membuat hati gelisah. Menjadi malas ibadah. Anak jadi susah diatur. Istri juga sama 11-12. Kenapa? Karena dikasih nafkah dari hal-hal yang haram.
Ya. Begitu Ustaz. Semoga itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya Ustaz. Jika seorang istri terkadang merasa lelah karena 20 tahun pernikahan harus selalu membangunkan suaminya untuk sholat subuh di masjid. Yang kadang sukses, kadang tidak sukses. Terkadang suami bisa bangun subuh sendiri tapi bisa dihitung dengan jari. Apakah rasa lelah istri termasuk mensukseskan proyek setan? Dan apa nasihat Ustadz untuk tidak merasa lelah dan apa nasihat untuk suami yang tidak memiliki rasa ghirah dalam ketaatan? Meski seorang suami Masya Allah sangat berbakti dengan orang tuanya dan bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Dan terakhir, apakah orang yang suka mencela akan Allah jauhkan dari rahmatnya kelak di akhirat tidak dapat memberikan syafaat? Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Merasa lelah manusiawi. Merasa lelah manusiawi. Yang tidak boleh adalah meninggalkan kewajiban. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Ketika Anda suatu saat merasa lelah, merasa capek, karena memang benar-benar lelah dan capek, ya tidak masalah. Selama Anda tetap menunaikan apa? Kewajiban Anda. Apa kewajibannya? Mengingatkan. Ustaz, tapi kan motivasinya Ustaz. Motivasinya adalah hadis Nabi SAW. Rahimallahu mra'atan aiqadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Seandainya suaminya tidak mau, maka dia memercikkan air di mana? Di mukanya. Coba dengerin baik-baik. Allah akan merahmati seorang istri. Berarti jenengan itu 20 tahun mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Kalau jenengan berhenti, berarti rahmatnya juga ikut berhenti. Itu motivasi. Maka lanjutkan. Lanjutkan. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua. Saya apresiasi Anda yang bertanya ketika tidak hanya melihat sisi negatif dari suami Anda. Anda tadi di akhir menyebutkan tapi suami saya Masya Allah berbakti dan seterusnya. Berarti Anda adalah sosok yang proporsional. Dan begitulah seharusnya Anda bersikap. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang wanita itu membenci total suaminya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seandainya ada satu karakter yang dia tidak sukai dari suaminya, maka pasti dia punya karakter lain yang dia sukai. Contohnya tadi apa? Berbakti, bertanggung jawab, dan seterusnya. Ada satu kekurangannya adalah sholat subuhnya susah dibangunin. Satu kekurangan. Tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Maka bersikaplah proporsional. Sehingga Anda akan banyak bersyukur kepada Allah. Ada nggak yang lebih parah dibandingkan pria tersebut? Banyak. Malah nggak mau sholat.
Sudah nggak mau sholat, nggak masih nafkah pula. Itu kan double-double. Suami Anda masih mau sholat. Walaupun agak susah dibangunin. Dan dia mau menafkahi Anda. Berbakti kepada orang tuanya pula. Maka bersikaplah proporsional. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini buat suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pemimpin macam mana Anda itu yang dibangunkan sama istri 20 tahun? Harusnya Anda itu membangunkan istri selama 20 tahun. Malah kebalik. Ya. Anda punya tanggung jawab berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita adalah pemimpin. Berpenanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang Allah berikan kepada Anda adalah istri Anda dan anak-anak Anda. Yang keempat, Anda itu pengen anak-anak Anda rajin sholat atau tidak? Pasti kepenginnya demikian. Tapi kalau misalnya kita ngasih contoh yang seperti itu, nanti anak-anak kita kalau nyontoh perilaku buruk itu bagaimana? Boro-boro dapat amal jariah, malah dapat dosa jariah. Ngeri. Ya. Iya kalau anaknya cuma 1, kalau anaknya 10. Dan 10-10-nya sama semuanya. Kayak siapa? Kayak bapaknya. Coba gimana coba? Yang kelima, yang terakhir. Susah bangun karena apa? Berarti harus mencari apa? Sebab untuk menemukan solusi. Susah bangunnya mungkin karena begadang. Mungkin karena begadang. Kalau karena begadang, begadangnya begadang apa? Baca Quran. Masya Allah. Dengerin pengajian. Masya Allah. Main HP. Na'udzubillah. Perbaiki diri. Kalau sudah tahu tidur kemalaman bakalan susah subuhan, tidur yang kasih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ustaz, ana enggak ngobrol Ustaz, cuma main HP. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW pernah enggak ngobrol sama istrinya habis isya? Sering. Tapi tidak sampai larut malam. Dan itu ada manfaatnya. Itu adalah bagian dari keharmonisan hubungan antara suami dengan apa? Istri. Coba sekarang. Masya Allah. Sama di kamar. Sama-sama di kamar. Sama-sama di kasur. Yang satu menghadap ke utara. Yang satu menghadap ke selatan. Dan wajahnya bersinar. Karena sama-sama megang HP. Subhanallah. Ayo kita mengambil keputusan berani. Suami istri. Pokoknya kalau habis isya, HP nggak boleh di kamar. Bikin MOU. Suami istri. Saya sama istri kayak gitu. Pokoknya ya, Dek, habis isya nggak boleh bawa HP ke kamar. Taruh di luar semua. Sehingga jam 9 udah ngantuk, jam tengah 9 malah kadang udah ngantuk. Dan tidak boleh. Di meja makan tidak boleh pegang HP. Di kamar waktunya istirahat nggak boleh pegang HP. Ketika lagi ngobrol tidak boleh pegang HP.
Ya terus kapan nyekel HP-ne? Ora sah bae malah. Kalau bisa meninggalkan, bagus itu. Kalau nggak bisa, minimal di momen-momen kebersamaan itu tinggalkan. Ya. Sehingga ada obrolan. Ya. Jangan menyalahi sunnatullah. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Jangan dibalik. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ada titipan pertanyaan dari live YouTube Ustadz. Afwan Ustadz, kami 6 bersaudara, cuma saya sendiri yang tidak ikut berorganisasi. Nah itu membuat pecah belah hubungan dengan adik-adik dan kakak saya. Saya selalu berusaha baik dengan mereka, tapi mereka cuek. Pripun Ustadz? Terus lanjutkan kebaikan. Terus lanjutkan kebaikan. Jadi jangan berhenti berbuat baik walaupun tidak direspon dengan baik. Ada seorang sahabat datang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya punya saudara. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Nek cane dhewe, aku mesem ngana malah merengut. Aku nyili duit, aku pas butuh ora gelem nyili. Ya kira-kira gitulah ya. Aku salam baik-baik, dia enggak mau jawab. Fa in kana kama qult fa innaka faqad ramaita alaihimul mal atau kama qala sallallahu. Kalau memang faktanya seperti yang kamu ceritakan, maka sejatinya engkau sedang menyuapi mereka abu panas. Alias itu enggak ngefek kepada kamu. Enggak ngefek. Maka lanjutkan terus berbuat baik kepada mereka. Jangan berhenti berbuat baik kepada seseorang ketika orang itu tidak baik kepada kita. Kenapa kita berbuat baik kepada orang lain? Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Bukan untuk mendapatkan apa? Balasan kebaikan dari orang itu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi alasan kita berbuat baik itu bukan supaya kita dibaiki sama dia, tapi supaya kita disayang sama sinten? Sama Allah. Makanya orang yang beriman itu innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan itu karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya memberikan makan ini bukan untuk mengharapkan jazaan. Napa jazaan? Balasan. Wala syukura. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Itu saya tidak tunggu dari kalian. Kita sudah sampai level itu atau belum? Sudah sampai level itu atau belum? Belum. Coba jenengan ngirimi rantang kepada tetangga. Isinya makanan. Besoknya dikembalikan dalam keadaan rantangnya kosong dan belum dicuci. Dan dia tidak mengucapkan terima kasih. Besoknya jenengan kasih lagi enggak? Apot, Bok? Apot. Itu ujian kita, berbuat baik lillah atau tidak. Maka nasihat saya lanjutkan saja, berbuat baik. Nah. Taib, untuk selanjutnya mungkin ada door prize dari panitia. Bagi yang bisa menjawab, fadhol Ustaz, soalnya baik. Dari Ustaz. Pertanyaan pertama. Di dalam surat apa, ayat berapa? Belum, Nak.
Di dalam surat apa, ayat berapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa salah satu misi setan adalah menimbulkan permusuhan. Masya Allah, betul. Silahkan. Yang tadi udah dapat, yang di sebelah sini. Nah, dikasih juga. Silahkan. Monggo, silahkan. Pertanyaan berikutnya. Apa dalilnya bahwa berpegang dengan manhaj itu tidak mengharuskan perpecahan? Ahsanta. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu ulama dan satu ulama. Berarti berapa? Sebutkan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh sahih dan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh dhaif. Silakan. Barakallahu fiik. Ahsanta. Silakan. Oh, iya. Taib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.